sebenarnya ini tuh baik atau buruk buat kita, tapi kita selalu menerima semuanya, Tat. Gak apa-apa, akrab juga. Tapi kadang yang menurut kita baik itu ternyata menurut orang itu nggak baik. Kayak misalnya kebaikan kita sama orang lain, terus pihak ketiga itu melihat kebaikan kita ini sebenarnya dimanfaatkan sama orang lain gitu, Ustaz. Terus pertanyaannya, apakah salah gitu, Ustaz, kebaikan kita itu? Maka cara kita menilai satu kebaikan atau sesuatu itu ya penilaiannya dua. Pertama adalah penilaian Allah dan yang kedua adalah lihat dari manfaatnya. Kalau penilaian Allah itu Allah tidak menilai dari zahir. Biasanya Allah menilainya dari batin dulu. Karena Allah tidak melihat penampilan kalian, tidak melihat harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian, kemudian amal kalian. Jadi hati dulu baru amal. Makanya cara kita menilai sesuatu baik itu atau buruk itu pertama lihat dulu niatnya. Dan yang tahu niat itu kan kita setelah Allah. Orang lain kan gak tahu niat kita kan. Sehingga kita yang bisa menilai kira-kira yang saya lakukan ini baik atau buruk. Niatnya apa nih? Kalau niat saya lillahi ta'ala, maka insya Allah ini udah memenuhi setengah dari kebaikan. Ini pandangan Allah dulu ya. Yang kedua setengahnya lagi apa? Dijalankannya sesuai gak dengan syariat Allah. Karena jangan sampai kita ngerasa berbuat baik padahal itu melanggar syariat. Berbuat baik padahal itu haram. Misalnya hasil judi dipakai umroh. Umroh baik nggak? Baik. Tapi sumber hartanya hasil judi online. Mengumrohkan orang tua. Idul kurban dia beli sapi yang paling gede. Yang limosin. Tapi hasil judi. Hasil korupsi. Hasil nipu orang. Hasil haram misalnya. Berarti kan walaupun niat dia baik, nggak sesuai dengan syariat Allah kan. Makanya penilaian Allah itu cuma dua itu. Niatnya baik, caranya sesuai dengan syariat. Nah, kalau ini udah terpenuhi Kak Mendy, berarti apa yang Kak Mendy lakukan itu udah baik. Niatnya baik dan dijalankan sesuai dengan syariat. Nggak ada yang melanggar syariat. Itu satu. Yang kedua, manfaatnya. Kadang-kadang niatnya udah baik. Syariatnya udah benar, tapi nggak bermanfaat. Contoh, kita bantu saudara. Nggak selalu membantu dengan memberi itu yang terbaik buat dia. Kadang-kadang yang terbaik buat dia itu bukan ngasih. Justru kayak misalnya dia minta uang setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi dia nggak pernah mandiri-mandiri gitu. Maka setelah sekian kali kita ngasih kayak gitu, kita ngelihat gak ada perubahan, akhirnya kita gak ngasih lagi. Tapi syaratnya kita malah sekolahin dia. Kamu ikut training di sana gitu. Gak apa-apa harganya 5 juta saya bayarin. Tapi setelah training itu kan nanti dia punya skill, punya sebuah mindset yang lebih benar gitu. Sehingga kedepannya dia bisa survive dengan hidupnya. Nah artinya ada niat baik, dijalankannya udah benar sesuai syariat. Yaitu ngasih kan, ngasih pinjaman atau ngasih hadiah atau ngasih sedekah. Tapi ternyata gak bermanfaat untuk orang tertentu. Malah lebih bermanfaat kalau dia dikasih pendidikan, dikasih training. Atau kalau bahasa Nabi itu ada orang yang dibantunya itu bukan dengan dikasih makanan. Tapi dikasih, waktu itu kalau gak salah dikasihnya tuh, apa namanya teh? Alat untuk motong kayu di hutan. Kapak. Jadi itu mah terlalu canggih lah kalau pakai alat itu, alat berat ya. Ibu kayaknya punya tambang ya. Pakai alat berat. Enggak, ini pakai kapak. Jadi ada orang minta tolong, minta makan, bukan minta tolong, minta makan. Sama sahabat tuh enggak dikasih korma, gandum, enggak dikasih makan, dikasihnya kapak. Dengan kapak itu dia pergi ke hutan, dia tebang kayu-kayu yang ranting-ranting gitu, terus dia jual ke pasar sebagai kayu bakar. Hasilnya dia bisa bukan hanya beli korma dan gandum, bisa dia hidup 1 minggu, 1 bulan. Nah, ini juga penting untuk menilai yang kita lakukan itu walaupun udah lillahi ta'ala, sesuai syariat, cocok gak ya buat dia gitu. Dan mungkin yang tahu kita karena kita lebih kenal dia daripada orang lain yang cuma nonton di luar. Makanya Kak Mendy jangan terlalu terpengaruh sama penilaian dan omongan orang.
Kita harus bisa mengatakan aku enggak peduli. Dan aku enggak peduli itu sunnah Nabi. Dalam teori mental health disebut dengan emotional boundaries. Salah satu di antara varian personal boundaries. Personal boundaries itu ada time boundaries, ada emotional boundaries. Nah, emotional boundaries itu adalah ketika kita bisa mengendalikan emosi kita, enggak terpengaruh oleh orang lain. Dan salah satu life hacks-nya atau psychology hacks-nya adalah mengatakan aku enggak peduli. Nah, itu sunnah Nabi. Dari mana saya bilang itu sunnah Nabi? Ketika Nabi pulang dari Taif, kan di Taif itu Nabi kan dibully kan? Dilempari batu, diusir, dikejar-kejar seharian. Pokoknya sampai kening Nabi berdarah. Sampai ketika malamnya Nabi udah selamat dari pengejaran dan bulian orang Taif. Malam itu Nabi berdoa gini. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillah hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni. Ila ba'idin yatajahamuni. Au ila aduin malaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadabun. Fala ubali. Ya Allah, Engkau lihat bagaimana hari ini aku diperlakukan oleh manusia. Aku diusir, aku dilempari, aku dihina dan seterusnya. Ya Allah, selama Engkau tidak marah kepadaku, apapun yang mereka lakukan, aku gak peduli. Jadi kita perlu ada kata-kata gak peduli terhadap perilaku abusive, bullying, toxic. Gak semua gak peduli itu buruk. Dan gak semua peduli itu baik. Peduli sama mantan, baik gak? Nggak baik. Jadi ada peduli baik, ada nggak peduli baik. Masing-masing tergantung konteksnya. Nah, kalimat ini aku nggak peduli, bahasa Arabnya la ubali. Aku nggak peduli ya Allah. Mau dilempari batu kek, mau dihina kek, mau dilecehkan kek, mau diusir kek. Yang penting engkau nggak marah kepadaku ya Allah. Maka aku nggak peduli apa perilaku manusia. Itu personal boundaries loh yang diajarkan Nabi. Kalau kita bawa ke teori mental health. Jadi kita harus punya batasan personal kita secara emosional. Apa yang kita peduli, apa yang kita nggak perlu peduli. Kalian pernah viral? Belum pernah kan? Alhamdulillah lah. Saya viral 6 bulan sekali. Rutin gitu. 6 bulan sekali viral, 6 bulan sekali viral. Ada aja, ada yang sengaja memfitnah, ada yang ngomongin ini dan itu. Emang saya peduli? La ubali. Kalau saya peduli, hidup saya nggak akan tenang. Kasihan anak-anak. Nanti saya pulang ke rumah, yang pulang adalah ayah zombie. Ada fisiknya, tapi tidak ada ruhnya. Saya nggak mau pulang ke rumah tanpa membawa energi positif. Kasihan nanti anak saya yang paling kecil, yang 6 tahun, yang rambutnya keriting ke atas, ternyata dari saya. Ini saya manjangin rambut gara-gara dia nih, biar samaan. Ada banyak orang bilang, Ustaz nggak bagus rambutnya gondrong segala macam. La ubali. Kenapa? Karena saya punya alasan sendiri. Anak saya pulang sekolah, dia bilang, Baba, aku dibilang sama teman-teman rambut aku jelek, keriting. Saya panjangin rambut saya. Ini sama rambut kita nih. Oh gitu ya udah. Ya, lah ubali. Kenapa? Karena saya punya alasan sendiri. Kalau saya peduli dengan semua omongan orang, padahal saya nggak melakukan kesalahan, nggak berbuat dosa, maka saya akan hidup dengan penilaian orang lain. Capek. Harus bikin tuh personal boundaries. Jadi Kak Mendy mau bantu seseorang, bantu aja. Mau omongan tetangga, kayak mau omongan orang lain, kayak la ubali. Katakan yang dikatakan Nabi, aku nggak peduli. Kecuali itu sifatnya konstruktif, ide, usulan, itu kita peduli kan? Tapi kalau abusive, toxic, ngapain kita peduli?